Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ade Sufiandini dengan NIM 2063102 dari Prodi Perbankan Syariah kelas 2A. Baiklah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu identitas nasional. 1. Pengertian identitas nasional. 2. Tujuan identitas nasional. 3. Fungsi identitas nasional. 4. Faktor pembentukan identitas nasional. 5. Bentuk identitas nasional bangsa Indonesia. 6. Sejarah dan fakta menariknya identitas nasional. 7. Unsur-unsur identitas nasional. 8. Identitas nasional pada dasarnya apa? 1. Pengertian identitas nasional. Identitas merupakan jati diri yang telah melekat yang kemudian dapat membentuk sebuah ciri khas. Setiap negara memiliki identitas yang dapat membedakannya dari negara lain. Tujuan identitas nasional. Identitas nasional bertujuan untuk mempertahankan kesatuan sebuah negara, pembeda dari negara lain, landasan negara, dan alat pemersatuan bangsa. Indonesia memiliki berbagai macam suku, ras, agama, dan kebudayaan. Identitas nasional kemudian hadir untuk mempersatukan keberagaman masyarakat tersebut. Identitas nasional juga menjadi salah satu ciri khas sebuah negara. Dari ciri khas tersebut, Indonesia dapat mudah dikenali oleh negara-negara lain yang dapat di dunia. Selain itu, identitas nasional juga menjadi landasan negara Indonesia. Landasan negara Indonesia adalah Pancasila yang berasal dari budaya yang kebiasaan masyarakat Indonesia yang kemudian dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 3. Fungsi identitas nasional. Yang pertama, sebagai alat pemersatuan bangsa. Identitas nasional dibentuk untuk mampu mempersatukan bangsa, terutama bangsa Indonesia, yang memiliki banyak perbedaan dalam berbagai hal seperti suku, agama, dan kebudayaan yang beragam. Sebagai pembeda dengan negara lain, terbentuknya identitas nasional akan menjadikan Indonesia unik dan tentunya berbeda dengan negara lain. Karena dari adanya identitas, suatu negara dapat dengan mudah dikenali oleh dunia. Jadi, identitas nasional bisa dijadikan sebagai pembeda antara negara Indonesia dengan negara lain yang ada di dunia. Ya, sebagai landasan negara Indonesia, landasan negara juga bisa diartikan sebagai salah satu identitas nasional. Karena landasan merupakan pegangan, pijakan, serta sumber kepercayaan diri suatu negara. Landasan negara Indonesia adalah Pancasila. Pancasila merupakan suatu identitas yang sangat dikenal dari negara Indonesia. Sebagai nilai kualitas suatu negara, identitas dari suatu negara juga dapat menunjukkan nilai jual atau kualitas dari negara tersebut. Karena dalam suatu identitas biasanya mencakup seluruh perilaku kehidupan. Suatu negara akan maju apabila ia benar-benar menunjukkan identitasnya dan tidak mengikuti budaya negara lain. Identitas negara Indonesia inilah yang kemudian dalam perjalanannya akan membentuk persepsi negara lain atau bangsa lain di dunia terhadap Indonesia sebagai bentuk perlindungan diri dari dampak buruk globalisasi. Tantangan yang sangat kuat di era sekarang datang dari globalisasi yang juga berasal dari perkembangan dunia internasional pada berbagai bidang seperti permasalahan sosial budaya. Globalisasi akan terjadi mau ataupun tidak mau di Indonesia. Dampak globalisasi sudah banyak terjadi. Ada yang mendapatkan dampak positif seperti semakin pintar dalam teknologi, ada juga yang terkena dampak negatif. Contoh dampak negatif yang banyak terjadi adalah berubahnya cara berpakaian, maka dari itu identitas nasional juga turut menjadi tameng dari dampak buruk era globalisasi. 4. Faktor pembentukan identitas nasional. Yang pertama, primordialisme pada dasarnya adalah kecintaan pada suatu golongan yang sama, sehingga cenderung menyebabkan pengelompokan individu-individu dengan karakteristik serupa. Faktor-faktor primordial ini meliputi ikatan kekerabatan, kesamaan suku, bangsa, daerah, asal, bahasa, dan adat istiadat. 2. Agama. Unsur keagamaan memiliki peran penting dalam menciptakan identitas suatu komunitas, sebab agama merupakan ideologi doktriner yang diakui oleh masyarakat yang bersangkutan dan dipraktikkan secara individu maupun kolektif. 3. Pemimpin bangsa.
Kepemimpinan dari para tokoh yang dihormati oleh masyarakat dapat menjadi faktor yang menyatukan bangsa, apalagi jika pemimpin tersebut dianggap sebagai penyambung lidah rakyat dan simbol persatuan. Sejarah bangsa. Apa yang telah dialami oleh suatu bangsa akan mempengaruhi pola pikir masyarakat. Persepsi yang sama tentang pengalaman masa lalu seperti sama-sama menderita karena penjajahan tidak hanya melahirkan solidaritas, tetapi juga tekad dan tujuan yang sama di antara masyarakat. 5. Bentuk identitas nasional bangsa Indonesia. Yang pertama, bahasa nasional atau bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua, bendera negara yaitu Sang Merah Putih. Yang ketiga, lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya. Yang keempat, lambang negara yaitu Garuda Pancasila. Kelima, dasar falsafah negara yaitu Pancasila. Yang keenam, konstitusi negara yaitu Undang-Undang 1945. Yang ketujuh, bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Yang kedelapan, konsepsi wawasan Nusantara. Yang kesembilan, kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Yang kelima, sejarah dan fakta menariknya identitas nasional. Identitas nasional tercipta dari berbagai macam faktor, yakni agama yang menciptakan ideologi, yang menciptakan sebuah identitas, tokoh bangsa dan pemimpin bangsa yang berperan penting, yang dianggap sebagai simbol persatuan dan sejarah bangsa, yang dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat terhadap masa lalu yang telah dialaminya. Identitas nasional pada dasarnya adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam suatu bangsa. Lama-kelamaan, nilai-nilai tersebut akan menjadi ciri khas suatu bangsa dan negara, sehingga dapat menjadi pembeda dengan bangsa lain. Identitas sendiri berasal dari kata identi, yang memiliki makna sebagai ciri, tanda, ataupun jati diri. Kata nasional berasal dari kata bangsa atau nation. Dalam konteks modern, umumnya kata ini disepadakan dengan sebuah negara dan masyarakat yang tinggal di dalamnya. Oleh karena itu, dapat kita tarik kesimpulan bahwa identitas nasional adalah ciri khas yang melekat pada suatu negara serta kelompok-kelompok masyarakat yang tinggal di dalamnya. 8. Unsur-unsur identitas nasional. Yang pertama, suku bangsa. Suku bangsa pada dasarnya adalah golongan sosial yang khusus dan bersifat adskriptif, artinya individu memilikinya sejak lahir dan tidak mampu untuk memilih mereka ingin berada di suku apa. Yang kedua, agama. Agama adalah suatu golongan sosial yang klarifikasinya berdasarkan aliran kepercayaan yang dianut oleh individu tersebut. Umumnya, seseorang semenjak lahir telah memiliki afiliasi kepada salah satu agama di Indonesia. Yang ketiga, bahasa. Bahasa pada konteks ini adalah penggolongan sosial yang didasarkan pada aspek simbolik yang secara arbiter dibentuk sebagai sarana interaksi. Simpelnya, identitas yang dibentuk oleh cara suatu komunitas berkomunikasi antara individu di dalam dan di luar komunikasinya. 4. Budaya. Budaya sendiri adalah penggolongan sosial yang didasarkan pada pengetahuan kolektif dari suatu masyarakat. Common wisdom. Pengetahuan ini adalah nantinya digunakan untuk menaksir dan menganalisis lingkungan sehingga dapat menjadi pedoman untuk bertindak dan memosisikan diri. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah dan kurang, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.